Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Teacher Rana pada pembelajaran tematik kelas 1. Nah anak-anak, apa kabarnya anak-anak hari ini? Teacher berharap semoga anak-anak teacher dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak belajarnya. Pagi hari ini teacher akan menyampaikan pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum teacher menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini, teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mendengarkan lagu Kasih Ibu, siswa dapat mengetahui kasih sayang ibu pada anaknya, serta siswa dapat mengekspresikan kembali ungkapan sayang kepada orang tua dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membedakan gerak cepat dan gerak lambat anggota tubuh dalam suatu gerak tari dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa dapat mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan adik di rumah dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerakan meliukkan badan dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi serta mengekspresikan ungkapan persahabatan dalam puisi yang diperdengarkan dengan tepat. Materi yang pertama yang akan teacher jelaskan, gemar bernyanyi dan gemar menari. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, apa yang sedang anak-anak itu lakukan? Ya, benar sekali. Anak-anak tersebut sedang menari dan bernyanyi. Nah, anak-anak, siapa anak-anak teacher yang hobi bernyanyi dan hobi menari? Pasti semua anak-anak teacher hobi bernyanyi dan menari kan? Karena bernyanyi dan menari membuat hati kita gembira dan hati kita senang. Anak-anak bernyanyi dan menari bukan hanya anak-anak saja yang menyukainya, tetapi orang dewasa juga menyukai bernyanyi dan menari. Anak-anak, marilah kita bernyanyi bersama. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu yang menceritakan tentang kasih sayang ibu kepada anaknya. Anak-anak, mari kita bernyanyi bersama dengan judul lagu Kasih Ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, anak-anak, setelah anak-anak teacher mendengarkan lagu Kasih Ibu, lagu tersebut bercerita tentang apa? Ayo, siapa yang tahu lagu tentang kasih ibu itu bercerita tentang apa anak-anak? Ya, benar sekali. Lagu Kasih Ibu berceritakan tentang kasih sayang ibu kepada anaknya. Anak-anak, lagu tersebut memberitahukan kepada kita bahwa ibu orang yang sangat menyayangi kita. Ibu yang melahirkan kita, ibu yang mengajari kita, yang mendidik kita, dan merawat kita. Dari mulai kita bayi hingga anak-anak teacher duduk di kelas 1. Anak-anak, kasih sayang ibu sepanjang masa. Walaupun nanti kelak kita akan menjadi orang yang dewasa, ibu tetap menyayangi kita. Maka dari itu anak-anak, sayangilah ibumu dan juga sayangilah ayahmu serta keluargamu lainnya. Dan juga anak-anak teacher tidak boleh ya nak melawan kepada ibu, melawan kepada ayah, atau melawan kepada kakak. Anak-anak, sekarang buka buku tema 2 halaman 61.
Perhatikanlah gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terlihat Lani sedang menari. Lani suka menari gerakan-gerakan alam. Lani juga suka menirukan burung terbang dan gerakan daun berguguran. Anak-anak, gerakan terbagi atas dua, yaitu yang pertama gerakan cepat, yang kedua gerakan lambat. Gerakan cepat adalah gerakan yang dilakukan dengan cepat, sedangkan gerakan lambat adalah gerakan yang dilakukan dengan lambat. Adapun contoh gerakan cepat, yang pertama, pepohonan yang tertiup angin ribut. Yang kedua, hewan berlari. Yang ketiga, burung terbang. Yang keempat, tepuk tangan. Sedangkan contoh gerak lambat yang pertama, ranting pohon yang tertiup angin sepoi-sepoi. Yang kedua, siput berjalan. Yang ketiga, menimang-nimang. Waktu anak-anak teacher kecil, pasti ibu selalu menimang-nimang anak teacher kan? Menimang-nimang adalah suatu gerak lambat. Sekarang, buka buku tema 2 halaman 63. Sudah dibuka anak-anak? Kalau sudah, perhatikanlah dan simaklah dengan baik. Teacher akan membacanya ya nak. Adik suka menari. Adik menari di depan kaca. Kakak melihat sambil tersenyum. Kakak menasehati adik. Latihan membuat adik pandai menari. Apakah kalian setuju dengan kakak di dalam cerita? Ya, setuju, karena ketika adik latihan, kakak memperhatikannya. Lalu, apakah yang dilakukan kakak itu benar anak-anak? Ya, itu juga benar, karena ketika adik salah, kakak memberikan nasihat dan kakak memberikan contoh yang benar. Sehingga dengan cara seperti itu, adik bisa tahu di mana letak kesalahannya dan adik pun juga sering berlatihan. Dengan banyak latihan, adik pun bisa pandai menari. Anak-anak, menurut cerita tadi, apa yang harus adik lakukan agar adik bisa menjadi penari yang baik? Adapun hal yang harus adik lakukan adalah yang pertama, menonton pertunjukan tari. Yang kedua, ikut sanggar tari. Yang ketiga, rajin berlatih menari. Yang keempat, adik harus percaya diri. Anak-anak, jika anak-anak teacher memiliki hobi menari, menyanyi, bermain musik, bermain basket, bermain sepak bola, bermain voli atau renang, jika kita ingin pandai dengan hobi kita tersebut, kita harus banyak berlatih dan kita juga harus percaya diri. Sikap kakak pada cerita tadi yang memberikan saran dan memberikan nasihat kepada adik, itu bukti bahwa kakak sayang kepada adiknya. Materi selanjutnya, sayang kepada adik. Sayang kepada adik merupakan salah satu aturan yang harus kita lakukan di rumah. Anak-anak teacher yang memiliki adik di rumah, pasti mama sering meminta bantuan kan kepada anak-anak teacher. Nah, tolong jaga adik sebentar ya sayang, ajak adik bermain. Nah, jangan bertengkar dengan adik ya sayang. Nah, kamu harus sayang dengan adikmu. Itu kan yang selalu dibilangkan mama kan sayang? Jika mama dan papa berkata seperti itu, kita harus melakukannya. Anak-anak, sebagai kakak, kita harus sayang kepada adik kita dan kita harus menjadi contoh yang baik buat adik kita. Adik adalah saudara kandungmu yang umurnya lebih muda darimu. Selain kamu harus menyayanginya, kamu juga harus rukun dengan adik.
Jika kakak dan adik sering bertengkar di rumah, ibu dan ayah akan merasa sedih dan suasana di rumah pun juga tidak nyaman. Agar kamu tetap rukun dengan adikmu, lakukanlah kegiatan berikut ini. Yang pertama, menonton bersama adik. Yang kedua, bermain bersama adik. Yang ketiga, mengajari adik saat adik kesulitan. Yang keempat, memberikan nasihat kepada adik jika adik berbuat salah. Yang kelima, membantu adik. Anak-anak, sekarang buka buku tema 2, halaman 66. Perhatikanlah gambar berikut ini. Dayu dan Siti senang menari. Saat menari, tubuh diliupkan. Meliupkan tubuh dapat menjaga kekuatan otot. Dayu dan Siti berlatih menggunakan tongkat kayu. Mereka meliupkan badan ke kiri dan ke kanan. Anak-anak, meliupkan tubuh merupakan contoh gerak non-lokomotor atau gerakan yang tidak berpindah tempat. Gerakan meliupkan tubuh dilakukan untuk melatih kelenturan tubuh kita. Sekarang, mari kita meliupkan tubuh kita sambil bernyanyi lagu Hey Yamko Rambe Yamko. Dengarkanlah lagu berikut ini. Nah anak-anak, kamu sudah mendengarkan bukan lagu Hey Yamko Rambe Yamko sambil meliupkan tubuhmu? Anak-anak, lagu Hey Yamko Rambe Yamko ini berasal dari daerah Papua. Anak-anak, selain Dayu suka bernyanyi dan menari, Dayu juga senang membuat puisi. Nah anak-anak, puisi itu apa sih sayang? Pada pembelajaran sebelumnya, teacher sudah menyebutkan bukan apa itu puisi. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu puisi? Ya, benar sekali. Puisi adalah kata-kata yang indah atau karangan indah yang mengutamakan keindahan bahasa. Anak-anak, puisi dibuat berdasarkan tema tertentu dan menggunakan rima. Rima adalah bunyi yang akhir katanya sama. Pada puisi, ada yang memiliki rima a dan ada juga rima yang ab. Nah anak-anak, maksud dari puisi yang rimanya a, pada puisi tersebut akhir kata setiap barisnya itu sama. Misalnya jika pada baris pertamanya A, maka untuk baris selanjutnya sampai ke bawah juga diakhiri dengan huruf A. Sedangkan rima AB pada puisi adalah misalnya pada baris pertama diakhiri oleh huruf T dan baris kedua diakhiri oleh huruf A, di baris ketiga harus diakhiri dengan huruf T, harus sesuai dengan baris pertama. Sedangkan baris keempat harus diakhiri dengan huruf A, harus sesuai dengan akhir kata di baris kedua. Seperti contoh berikut ini.
huruf T, A, T, A. Seperti pada baris yang pertama dan ketiga memiliki akhir huruf yang sama yaitu huruf T. Sedangkan baris kedua dan keempat memiliki akhir huruf A dan mereka memiliki akhir huruf yang sama. Anak-anak, itu ya sayang yang dimaksud rima AB-AB. Anak-anak, puisi juga bisa kita jadikan menjadi syair lagu. Dayu membacanya sambil bernyanyi. Inilah puisi Dayu. Dengarkan ya anak-anak. Teacher akan membacakan puisi dengan judul Sahabat. Sahabat, sahabatku, beruntungnya diriku memiliki sahabat sepertimu. Kamu membuat hari-hari menyenangkan. Aku senang bermain bersamamu. Aku senang belajar bersamamu. Aku pun akan jadi sahabat yang baik untukmu. Nah anak-anak, judul yang teacher bacakan tadi berjudul apa sayang puisi yang teacher bacakan tadi? Ya benar, tentang sahabat. Anak-anak, apakah anak-anak teacher memiliki sahabat? Pasti punya bukan? Bagaimana perasaanmu dengan sahabatmu? Tentu sayang bukan? Karena dengan sahabat kita harus saling menyayangi, saling menghargai. Dengan sahabat, selain menghargai dan menyayangi, kita juga bisa bermain bersama, makan bersama, serta belajar bersama. Sekarang, tugas anak-anak teacher, kerjakan latihan tema 2 halaman 69. Soalnya dibuat ya sayang. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ingat ya anak-anak, anak-anak teacher harus selalu rajin belajar, rajin membaca, serta rajin mengulang pembelajaran agar menjadi anak yang pintar dan anak yang cerdas. Goodbye kids, namo buddhaya.